Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gerakan nasionalisme Mesir. Seperti itu. Nah, Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika bagian utara. Dan Mesir sendiri memiliki sebuah peradaban yang cukup maju pada zamannya, di mana pada saat peradaban Mesir tersebut yang terletak di daerah sekitar Sungai Nil berhasil meninggalkan sebuah peninggalan monumental berupa piramid. Dan juga masyarakat Mesir pada waktu itu berhasil menemukan bagaimana caranya untuk mengawetkan mayat. Nah, Mesir merupakan salah satu negara yang banyak menjadi incaran dari negara-negara Eropa. Jadi negara-negara yang berada di sekitar Afrika bagian utara itu menjadi salah satu tujuan destinasi dari bangsa Eropa. Karena apa? Karena memiliki sumber daya alam yang mereka butuhkan. Dan juga mereka menginginkan letak dari terusan Suez yang menghubungkan antara benua Eropa dengan benua Afrika, seperti itu. Nah, nasionalisme Mesir itu kurang lebih kita bisa katakan terjadi dalam kurun waktu 1872 sampai 1952. Nah, Mesir sebelum modernisasi, kita bisa katakan pada tahun 1517 terjadi pertempuran atau mungkin perang antara Ottoman dengan Mamluk. Nah, pada saat itu Ottoman berhasil menguasai Mesir. Nah, Ottoman ini merupakan Kesultanan Turki Utsmani yang cukup disegani di Eropa pada waktu itu, di mana di Eropa itu kebanyakan negara-negara yang ada di sana itu bersifat atau sistem pemerintahannya berbentuk monarki. Dan salah satu yang paling kuat yang ada di Eropa pada zamannya itu adalah Kesultanan Turki Utsmani yang bercorak Islam. Nah, kemudian ketika era modernisasi Mesir dalam kurun waktu 1805 sampai 1993, mereka berada di bawah kekuasaan dinasti Muhammad Ali. Nah, apa sih bentuk dari modernisasi yang terjadi di Mesir pada waktu itu? Yang pertama ada reformasi politik. Yang kedua ada pembangunan terusan Suez dan Jadi terusan Suez ini menjadi salah satu faktor utama mengapa bangsa Eropa ingin menguasai Mesir, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga kemunduran dan kebangkrutan Mesir dari tahun atau dalam kurun waktu 1863 sampai 1879, di mana kebangkrutan Mesir ini terjadi akibat mismanajemen keuangan yang diikuti dengan penjualan sebagian besar saham terusan Suez kepada Inggris. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa Inggrislah yang menjadi penguasa di Mesir atau yang menjajah Mesir pada waktu itu. Nah, karena adanya kemunduran dan kebangkrutan tadi, muncullah semangat nasionalisme untuk melakukan sebuah gerakan perlawanan, di mana gerakan perlawanan ini terjadi selama 1870-an. Ada dua macam gerakan perlawanan terhadap intervensi asing di Mesir, yaitu pan-islamisme dan nasionalisme. Ya tadi, pan-islamisme tadi yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Dan semangat nasionalisme, senasib, sepenanggungan, dan ingin terbebas dari belenggu penjajahan, seperti itu. Bahwasanya Mesir merupakan sebuah negara yang kuat dengan memiliki peradaban yang maju pada zamannya, dan mereka ingin mengembalikan kenangan kejayaan masa lalu tersebut, seperti itu. Nah, kemudian terjadilah Perang Dunia Pertama dan kemerdekaan Mesir nantinya. Nah, setelah mengalahkan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, pada Desember 1914
Inggris menyatakan bahwa kekuasaan Ottoman atas Mesir dihapus dan Mesir berada di bawah protektorat Inggris, berarti di bawah lindungan kekuasaan pemerintah Inggris. Nah, pada Perang Dunia Pertama, Ottoman itu berkoalisi atau beraliansi dengan Jerman. Nah, dan kebetulan pada Perang Dunia Pertama yang terjadi dalam kurun waktu 1914 sampai 1918 itu dimenangi oleh pihak sekutu. Nah, siapa saja pihak sekutu? Itu adalah Prancis, Inggris, Austria, dan Uni Soviet, dan juga ada Amerika Serikat. Tapi Uni Soviet nantinya atau Rusia itu keluar dari Perang Dunia Pertama akibat adanya revolusi Rusia. Nah, jadi ketika Perang Dunia Pertama itu Inggris menjadi penguasa di Mesir. Nah, dan itu akan berlanjut pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Mesir menjadi salah satu negara yang banyak diincar oleh negara-negara Eropa pada saat Perang Dunia Kedua, seperti itu. Nah, di sini Perang Dunia Kedua dan Revolusi Mesir 1952. Nah, Perang Dunia Kedua itu terjadi dari tahun 1939 sampai tahun 1945. Nah, di sini Revolusi Mesir itu dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Gamal Abdul Nasser, yang nanti pada perkembangan selanjutnya dialah yang menjadi presiden pertama Mesir, seperti itu. Nah, dalam Perang Dunia Kedua terjadi perebutan kekuasaan dari negara-negara Eropa di Mesir, di mana kita sebut saja ada Italia, ada Inggris, dan juga ada Prancis. Selain itu, Jerman juga mencoba untuk menguasai daerah-daerah yang terdapat di negara-negara Afrika bagian utara, seperti itu. Dan dari adanya Perang Dunia Kedua dan Mesir menjadi bulan-bulanan pada waktu itu membuat semangat nasionalisme mereka itu semakin tinggi. Dan salah satu tokoh yang menggagas atau menggerakkan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang pada waktu itu Mesir berada di bawah kekuasaan berada di bawah kekuasaan Inggris adalah seorang Gamal Abdul Nasser, seperti itu. Nah, namun meskipun Mesir merdeka pada tahun 1936, revolusi baru terjadi pada tahun 1952, di mana Mesir berhasil menggulingkan monarki absolut yang ada di Mesir dan menjadikan Mesir menjadi sebuah negara yang berbentuk republik. Nah, di sini terjadi perang saudara antara pihak yang menginginkan Mesir menjadi sebuah negara yang dengan sistem pemerintahan republik melawan pihak yang menginginkan Mesir tetap bersistem pemerintahan monarki. Nah, di sini Inggris melakukan intervensi terhadap pertikaian yang terjadi, dan mau tidak mau terjadilah perang atau revolusi untuk melawan atau menghapuskan sistem monarki dan juga mengusir Inggris dari Mesir, seperti itu. Dan pada akhirnya hal itu pun berhasil diraih oleh Mesir di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasser pada tahun 1952. Namun, ternyata Mesir sudah merdeka sejak tahun 1936, meskipun kemerdekaan Mesir itu masih berada di bawah protektorat Inggris, seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai gerakan nasionalisme Mesir. Perlu digarisbawahi bahwasannya Mesir merupakan sebuah negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana Mesir merupakan salah satu daerah tempat terciptanya sebuah peradaban yang maju pada zamannya, yaitu peradaban Sungai Nil, di mana dengan menghasilkan sebuah karya monumental atau bangunan monumental yang disebut dengan piramid, seperti itu. Nah,
sampai jumpa di video-video kita selanjutnya yang masih akan membahas mengenai beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia, seperti itu. Akhir kata saya tutup, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, dan salam historia.